Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita menikmati hari ini dengan menyenangkan hati kita.
menyajikan nyanyian kemenangan seperti umat Israel itu. Gambus dan Nafiri, kita boleh bergoyang, kita boleh memuji nama Tuhan dengan segala sukacita yang ada di dalam kita.
untuk menerima semua. Engkau Tuhan yang setia.
Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sekali lagi boleh salam kanan kiri ya. Boleh kasih senyum yang terbaik gitu. Terus pundaknya boleh ditepuk, semangat. Oh banter-banter kalau sama yang lansia ya. Jadi pundaknya ditepuk, semangat. Boleh dipijeti sedikit gitu ya. Boleh dipijeti sedikit supaya kita bisa bersemangat di dalam membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapak Ibu pagi hari ini sudah membaca firman Tuhan sampai di bilangan pasal 13 ya. Bilangan ini ya ini masih dalam seri-seri yang menyenangkan. Ini ada cerita-cerita yang bisa kita ambil. Pagi hari ini Musa menyuruh mengirim 12 pengintai. 10 diantaranya mereka sama-sama menemukan tandan anggur yang besar. Bahkan mereka membawanya dengan tongkat tongkat yang ada pada mereka. Tapi berita yang mereka sampaikan ternyata berbeda. Nah, ternyata sudut pandang dari 10 orang ini dan sudut pandang dari Kaleb dan Yosua itu berbeda. Mereka melihat kekuatan fisik secara logika sulit untuk ditaklukkan tanah Kanaan itu. Tapi Kaleb dan Yosua mereka percaya akan janji Tuhan. Pasti kita bisa melakukannya. Nah, sama-sama mendapatkan perintah, sama-sama dididik dalam didikan Musa. Tapi sudut pandang mereka berbeda. Nah, mau pilih yang mana? Mau pilih menggunakan kekuatan kita atau pilih percaya kepada Tuhan? Itu pilihan pada kita. Dalam bulan September ini kita akan melihat lebih dekat tentang tokoh-tokoh yang berkaitan langsung dengan kitab Pentatuk. Ya, pagi hari ini saya akan awali dengan seorang tokoh penulis kitab Pentatuk. Namanya adalah Musa ya. Penulis kitab Pentatuk. Nanti minggu depan Pak Sem akan jelaskan tentang mertuanya. Minggu depannya lagi tentang istrinya, Sipora atau perempuan Kus, perempuan Ethiopia. Yang mana istrinya Musa? Gitu ya, nanti dijelaskan. Dan minggu terakhir ada satu tokoh di balik layar yang berperan penting dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan Musa. Dia tidak terkenal, tetapi anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Musa, pagi hari ini saya tidak akan membaca dari kitab Pentatuk karena hari-hari ini kita membaca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saya akan mengambil dari Kisah Para Rasul pasal 7. Kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu dalam terjemahan baru. Ini adalah pembelaan Stefanus ketika Stefanus akan dirajam dengan batu. Sebelum dia dilempari dengan batu di hadapan sidang Sanhedrin ya. Di hadapan sidang tua-tua, imam-imam kepala, Stefanus ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Di antaranya kisah Musa ini disebutkan ayat genap. Kaum wanita membaca. Diawali ayat 20 Kisah Para Rasul 7 ayat 20 sampai 44 agak panjang, gak apa-apa bagi hari ini kita baca bersama-sama. Ayat genap kaum wanita, mulai dari yang muda, yang tua, yang lansia kalau masih bisa melihat Alkitab. Ayat ganjil pria, semuanya mulai dari yang youth sampai bapak-bapak sampai opa-opa. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 7 mulai dari kaum wanita semuanya. Hitungan ketiga kita akan mulai membaca Kisah Para Rasul 7 ayat 20 mulai 2, 3. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya dia dikasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memunculnya dan menyuruh mengasuhnya seperti laki-lakinya. 2. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. 3. Pada waktu ia berumur 40 tahun, tibalah keinginan dalam hatinya untuk membunuh saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. 4. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. 25. Pada dasarnya saudara-saudaranya mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. 26. Pada
yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dalam hati atas kami? 28. Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? 29. Mendengar kata itu, Larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tangannya dia. Di situ ia memperanakan dua orang anak. 30. Dan sesudah 40 tahun Gunung Sinai, di dalamnya api yang keluar dari sana. 31. Musa dengan tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. 33. Lalu firman-Allah kepadanya, angkatkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 34. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan berkelana oleh malaikat yang telah menamakan diri kepadanya Yesus. 36. Dialah yang membawa mereka keluar dan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dalam Mesir, di laut merah dan di padang gurun. 40 tahun lamanya. 37. Musa ini pula yang berkata pada orang Israel, bahwa nanti perkataan ini akan dibangkitkan apabila hidup dan antara saudara-saudaramu. 38. Musa inilah yang menjadi dan sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kami. 39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka menolaknya, tetapi mereka ingin balas kepadanya. 40. Kepada aku negara berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. 41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan sebarang kepada Allah, dan mereka bersaksikan tentang apa yang dilakukan oleh mereka. 42. Maka kepadalah Allah dari mereka dan membiarkan mereka berdagang kepada barang-barang seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun pada penduduk itu? Hai kaum. 43. Tidakkah malah kamu mengusung kemah Allah dan tidak mendewakan, atau bahkan kamu membuat itu untuk disembah, maka aku akan membawa kamu ke dalam peperangan sampai di seberang sana Babel. Bersama-sama 44, 2, 3. Kemah kesaksian di padang gurun, seperti yang diberitakan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihat. Wah, ini kesaksiannya dari Stefanus. Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang Yusuf dalam kehidupan manusia, itu punya lifelines, punya garis kehidupan, punya waktu tersendiri. Masing-masing tokoh Alkitab pun juga mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam periode kehidupan Musa ini unik, Bapak Ibu. Salah satu tokoh yang unik, dia mengalami 3 fase dalam kehidupannya yang semuanya sama-sama 40 tahun. Ya, semuanya sama-sama 40 tahun. Berarti Musa mati umur 120 tahun. Dia mengalami 3 periode yang sama-sama 40 tahun. Tadi pagi barusan Pak Sem tanya, ada apa dengan 40 tahun, angka 40 ini? Musa di Gunung Sinai pun
2 kali dia ada di Gunung Sinai, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Wah, ketemu lagi dengan 40 ya. Musa ini unik, seolah-olah kelihatannya ketika Stefanus ini menceritakan kepada sidang waktu itu, kepada orang banyak pada waktu itu, seolah-olah rapi tersusun. Jadi 40 tahun dia ada dalam pendidikan Mesir, 40 tahun dia ada di tanah Midian, dan 40 tahun dia membersamai bangsa Israel waktu itu berjalan keliling di padang gurun, rapi. Semuanya terbagi dalam 3 fase, tapi apakah semulus itu? Tidak. Kita akan lihat 40 tahun Musa ada di Mesir, 40 tahun Musa ada di tanah Midian, 40 tahun juga dia kembali lagi ke Mesir dan memimpin bangsa itu untuk berjalan keliling di padang gurun. Nah, setelah menerima firman, setelah menerima apa yang Tuhan sampaikan, baik tentang pembuatan kemah Tuhan, tentang pakaian imam, tentang korban. Ibu baca ya, korban ini aduh jelimet banget. Korban menebus salah, korban bakaran, korban pagi, korban petang. Belum lagi kalau semuanya berbuat salah, Musa dan Harun harus masuk ke ruang kudus untuk meminta ampun untuk segenap orang Israel, mengorbankan lagi hewan, harus diatur sedemikian rupa. Ini sekarang mereka mulai berjalan ke Tabera, Hasesor, apa itu ya, macam-macam, mulai berjalan lagi keliling. Nanti kita ikuti perjalanannya. Di dalam bilangan ini juga nanti Israel akan ketemu dengan seorang nabi yang disuruh untuk mengutuk, tapi dia memberkati Israel. Namanya Bileam. Iya, Bileam. 40 tahun yang pertama di Mesir bukan suatu kebetulan. Musa kelahirannya penuh drama. Ya, ada situasi politik yang sangat runyam pada waktu itu, di mana bangsa Israel berkembang dengan luar biasa, dan ada seorang raja di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Akhirnya memperkerjakan bangsa Israel ini untuk kerja rodi, untuk membangun kota-kota di sana sebagai tempat penampungan. 40 tahun yang pertama Musa ada di Mesir, ada di istana Fir'aun. Dia diangkat anak oleh salah satu putri Fir'aun, dan dia mendapatkan 40 tahun yang pertama, dia mendapatkan pendidikan yang komprehensif. Wah, saya katakan pendidikan yang menyeluruh, pendidikan yang utuh, pendidikan yang lengkap sebagai seorang pangeran. Sebagai seorang pangeran, pendidikan di Mesir, pendidikan pada waktu itu di istana Fir'aun apa saja? Di antaranya dia menulis, pendidikan tulis menulis. Di antaranya ada matematika ya ini saya searching ya Bapak Ibu ya. Saya searching, ada matematika, ada geometri, belajar juga astronomi, ilmu perbintangan, sehingga nanti ketika ada di padang gurun Musa dapat melihat gejala-gejala alam gitu ya. Ada kimia, ada teknik, ada musik, ada seni. Semua pendidikan ini tentu ada banyak lagi yang mempersiapkan seorang Musa ini menjadi seorang pangeran. Kalau tadi baca di dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu, ayat yang ke awal-awal, ayat yang ke-20 sekian, saya akan baca di dalam versi mudah dibaca. Di sana dia dituliskan dalam segala hikmat, dituliskan bahwa dia ini ahli berpidato gitu ya. Ini dalam firman Allah yang hidup, ayat 22 dari Kisah Para Rasul pasal 7 tadi. Ia diajari segala pengetahuan orang Mesir. Musa ini dididik sama dengan pangeran-pangeran. Tentunya Fir'aun ini putrinya gak cuma satu ya, anaknya gak cuma satu, dari selir, dari apa. Itu konon ceritanya kenapa Musa ini menurut catatan sejarah yang memang tidak dituliskan dalam Alkitab, mengapa Musa ini bisa ditemukan di sungai Nil ketika Fir'aun ini sedang turun mandi. Memang sungai itu ada satu namanya harem atau harem gitu ya. Ada satu tempat khusus untuk putri-putri Fir'aun, untuk putri-putri, untuk anak-anaknya, terutama yang perempuan. Itu memang dekat dengan sungai Nil ini, dan ketika setiap kali putri-putri itu turun ke sungai untuk membasuh diri, untuk mandi, untuk apapun, itu mereka ada di situ. Dan si tandan pandan Musa ini yang dibuat oleh Yokebed mamahnya, sudah dikasih ter gala-gala yang tak tembus air gitu ya. Di sedemikian rupa ini ada di sungai itu dan ditemukan oleh Fir'aun. Nah, menurut catatan sejarah juga, putri Fir'aun ini kok memberikan nama dari bahasa Ibrani Musa, artinya diambil dari air. Bukan satu kebetulan.
gitu ya. Bukan suatu kebetulan namanya dia Musa, artinya diambil dari air. Tahu berarti asal usulnya ini. Nah, Musa dididik sebagai seorang pangeran Mesir. Ia diajari segala pengetahuan orang Mesir dan ia menjadi seorang pangeran yang perkasa serta seorang ahli pidato. Ya, dituliskan ini, seorang pangeran yang perkasa dan seorang ahli pidato. Pendidikan yang Musa alami, yang Musa jalani, yang Musa terima selama dia ada di istana Fir'aun, itu bukan pendidikan yang ecek-ecek Bapak Ibu. Pendidikan yang mempersiapkan kelak nantinya dia menjadi pangeran. Entah menjadi penguasanya Mesir atau menjadi negara-negara bagian, menjadi wilayah-wilayah bagian di sekitar Mesir. Karena Mesir pada waktu itu peradabannya cukup maju, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang yang keren gitu ya, menjadi bangsa yang punya teknik yang tinggi. Terbukti ketika bangsa Israel ini pergi meninggalkan Mesir pada waktu itu, Fir'aun mengatakan apa? Kejarlah dengan 600 kereta kuda, dengan panglima-panglima yang gagah perkasa. Berarti bukan sesuatu yang ecek-ecek, bukan sesuatu yang tidak ada nilai. Mesir waktu itu punya peradaban yang luar biasa, bangun piramid, ada teknik untuk mengawetkan mayat mumi, teknik perangnya, kereta-keretanya, pahlawan-pahlawannya itu sangat luar biasa dipersiapkan. Dan Musa ketika dia ada di istana Fir'aun, dia juga dididik. Bapak Ibu, di istana bukan tempat yang enak-enak, dia punya aturan. Ya, kalau tidak taat aturan, wah itu bisa dihukum. Jadi dalam satu kedisiplinan, dalam satu pendidikan yang luar biasa, dalam satu situasi yang memang mempersiapkan orang-orang ini atau anak-anak dari putri-putri Firaun ini untuk menjadi seorang pangeran, untuk menjadi seorang yang ahli, untuk menjadi seorang yang cerdas, untuk menjadi seorang yang berpengalaman, untuk menjadi seorang yang berpengetahuan. Setelah lewat 40 tahun, ini masuk di 40 tahun yang kedua. Dia ketemu, dia keluar, dia tahu tentang jati dirinya. Bahkan dia bukan dari orang Mesir, dia bukan keturunan dari Fir'aun, dia bukan keturunan dari bangsa Mesir. Dia tahu asal usulnya. Dia keluar ketika dia sedang berjalan-jalan. Ada dua orang yang sedang berdebat, orang Israel, orang Ibrani dan orang Mesir. Dia bela keluarganya, kerabatnya orang Ibrani ini. Dibunuhlah si orang Mesir ini. Wah, dia ingin tunjukkan kekuasaannya karena dia sebagai pangeran nih, dia sebagai pangeran Mesir. Kemudian berapa hari kemudian ada orang Ibrani, dua orang Ibrani juga saling bertengkar. Rupanya berita tentang pembunuhan orang Mesir ini sudah menyebar. Lalu dua orang ini salah satunya bilang, apakah kamu juga akan menjadi hakim atas kami? Apakah kamu juga akan membunuh salah satu dari kami seperti yang kamu lakukan kepada orang Mesir? Wah, dari situlah Musa ini takut. Ternyata perlengkapan dia, pendidikannya dia, pengalamannya dia menjadi seorang pangeran Mesir nggak cukup, Bapak Ibu. Nggak cukup untuk bisa melerai, nggak cukup untuk bisa mendamaikan, nggak cukup untuk bisa menjadi pembela bagi bangsanya waktu itu. Lalu dia pergi. Dia lari, dia ketakutan. Jangan-jangan aku akan dibunuh karena aku sudah membunuh orang Mesir. Dan berita itu sudah tersebar sampai kemana-mana. Dia lari ke tanah Midian. Di sana rupanya dia bertemu dengan mertuanya, namanya Yitro. Dia seorang imam di Midian. Nah, nanti minggu depan siapa Yitro ini? Agama apa Yitro ini? Gitu ya. Yitro ini menyembah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau yang lain? Tapi Yitro punya peran penting untuk Musa. Nah, nanti minggu depan dia lari ke Yitro, dia lari di padang belantara. Dia di sana bukan lagi sebagai pangeran, tapi dia di sana menjadi seorang penggembala. Dia ditugaskan untuk menggembalakan ternak-ternaknya Yitro ini. Selama berapa lama? 40 tahun lagi gitu ya. Selama 40 tahun lagi, suatu masa yang tidak singkat, suatu masa yang tidak sederhana, suatu pengalaman yang mungkin tidak hanya gampangan, tapi dia harus bertarung dengan ganasnya alam. Dia harus beradaptasi lagi dari istana yang mewah, dari istana yang dia serba dilayani, dari istana dia yang serba ada semuanya, dari istana dia mendapatkan pendidikan secara teratur, secara tertib. Dia harus pergi ke padang belantara bersama
bersama dengan Yitro. Disitulah dia mendapatkan istri, nama istri Musa Sipora. Anaknya Musa dan ada 2 anaknya Musa, nanti dicari. Istrinya namanya Sipora, dia punya 2 anak laki-laki. Dia disinilah, di Midian inilah karakternya dia dibentuk. Karakternya dia dipoles. Bukan hanya dia cerdas secara akademik, bukan hanya dia cerdas secara pengetahuan, secara keilmuan, ahli pidato, mungkin ahli menulis juga. Olehnya nggak salah ketika Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, rupanya pelajaran ini itu tidak salah. Tuhan punya maksud. Ketika dia ada di istana Firaun, dia menjadi seorang yang ahli di dalam tulis menulis. Nah, di sini pula lah menjelang berakhirnya 40 tahun itu, dia mendapatkan panggilan Tuhan. Ketika dia sedang mengembalakan ternak, ada semak yang terbakar. Lalu Tuhan menampakkan diri di dalam hidupnya. Jangan kau kemari, lepaskan kasutmu, karena tempat yang kau injak ini adalah kudus. Musa mendapatkan panggilan secara khusus dari Tuhan. Walaupun sejak awal Allah tahu bahwa Musa ini sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Tapi peneguhan panggilan itu tidak jadi secara tiba-tiba, tidak jadi secara serta-merta. Ada proses yang harus dia jalani sampai suatu ketika aku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, menampakkan diri kepadamu. Pulanglah ke Mesir. Pimpinlah bangsa itu untuk keluar dari sana. Aku akan mengadakan tanda dan mujizat. Kalau ibu baca ya, selama beberapa waktu lalu Musa dipromosi oleh Tuhan. Aku dengan Musa berbicara langsung berhadapan muka. Tidak ada yang aku sembunyikan. Aku jujur terus terang kepada hamba-Ku Musa. Iya, Allah jujur kepada Musa. Berhadapan muka dengan muka. Bahkan Musa pun dikaruniai Tuhan untuk boleh melihat walaupun tidak secara langsung. Tuhan katakan, pada saat nanti awan ini lewat, kamu akan melihat bagian belakangku. Aku akan lewat. Hebat ya, gak semua orang dikaruniai itu. Tapi ketika Musa ada di gunung Allah, ada di gunung Sinai itu, bersiaplah. Ketika awan ini lalu, aku akan lewat. Tapi kamu hanya bisa melihat belakangku saja. Aku akan lewat. Tuhan menampakkan diri secara khusus pada Musa. Dia menampakkan diri dalam semak belukar, berjumpa dengan Allah, mendapatkan peneguhan panggilan Tuhan selama dia ada di Midian. 40 tahun berlalu. Yang pertama dia ada di istana Firaun, yang kedua dia ada di tanah Midian, yang ketiga dia bersama-sama dengan umat Allah selama 40 tahun juga di padang belantara. Ketika Musa mendapatkan panggilan itu, Tuhan, aku ini gak petah lidah, minder rupanya. Padahal tadi Stefanus bilang dia seorang ahli berpidato. Tapi mungkin karena pengalaman masa lalunya, dia pernah bunuh orang Mesir. Itu mungkin masuk di dalam alam bawah sadarnya Musa. Wah, jangan-jangan nanti aku yang akan dibunuh, jangan-jangan nanti aku. Ya, persepsinya Musa ya. Musa juga punya persepsi pada waktu itu. Dia juga gak pede terhadap kemampuannya. Padahal dia punya segala kemampuan, cakap dalam pengetahuan, cakap dalam kecerdasan, cakap dalam segala macam ilmu yang diberikan pada waktu di istana Firaun, pada waktu menjadi putri kerajaan Firaun, kerajaan Mesir pada waktu itu. Tapi ketika dia kembali, dia Tuhan yang lain saja. Harun kakakku ini loh Tuhan bisa. Harun dia itu bisa ngomong. Enggak, Tuhan bilang, kamu nanti Harun yang akan menjadi perpanjangan lidahmu. Kamu yang harus maju menjadi pemimpin. Dan memang Musa kembali ke Mesir. Musa kembali kepada keluarganya bangsa Ibrani pada waktu itu. Dan dia mulai menghadap ke Firaun. Tuhan Firaun, izinkanlah kami untuk beribadah kepada Tuhan. Siapa saja, semua bangsa Israel, laki-laki saja boleh, gitu ya. Yang perempuan, anak-anak dan ternak ditinggalkan gak bisa. Kami semua harus pergi. Muncullah tulah pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Out and move back. Tanda dan mujizat yang Allah berikan. Sampai tulah yang ke-10 mereka keluar. Keluar gak gampang Bapak Ibu. Memimpin 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dijumlah semuanya dengan istri lah, misalnya 600 ini punya masing-masing punya satu istri, berarti 1.200.000. Kalau anaknya berkeluarga satu,
1.800.000. Kalau anaknya per keluarga 2. Iya. Jadi diceritakan para penulis Alkitab komentari mengatakan Musa memimpin 2 juta orang. Dan itu nomaden bahwa di padang gurun berkemah. Bayangkan kemarin waktu baca, ketika awan itu naik, mereka harus membongkar kemah. Yang Lewi tugasnya untuk bongkar kemah, untuk angkat perabotan kemah Tuhan. Ada yang ngangkat tali-talinya, ada yang ngangkat pasak-pasaknya, ada persembahan lembu dan kereta supaya nggak terlalu berat. Semua pasak tenda-tendanya ditaruh di situ. Tapi untuk peralatan perabotan tabut Allah harus ditutup. Boleh ada yang melihat, dan itu harus orang Lewi yang mengangkat. Orang lain jangan mendekat. Kalau mendekat dia pasti akan mati. Kejam ya Bapak ya. Wah, padahal kalau awan itu bisa berdiam beberapa hari, tapi bisa juga ketika sore mereka sudah bongkar kemah, pagi awan itu naik, harus berangkat. Satu pelajaran padang gurun, kelas padang gurun saya tuliskan dalam Abba seri. Tuhan gak minta macam-macam. Tuhan hanya minta satu aja, apa itu? Kesetiaan. Taat. Ya. Tuhan hanya minta satu aja, taat. Setiap pagi akan ada mana. Dia akan turun bersama dengan embun 1 hari, ambil 1 gomer. Nanti pada hari yang ke-6 kalian harus ambil 2 kali lipat, karena di hari Sabat mana itu tidak turun. Tapi ada juga yang gak ngambil di hari yang ke-6, hari yang ke-7, hari Sabat, ya memang mana itu gak turun. Tapi ada juga yang nakal. Hari ini bukan hari yang ke-6, dia ambil 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Mana itu busuk, berulat, ada belatungnya. Tuhan cuma minta satu aja, taat. Itu kemarin di pasal berapa 10 atau 11 kita bilangkan, ketika mereka mulai bersungut-sungut, wah kami ingat tentang bawang pre, kami ingat tentang daging yang ada di Mesir, kami ingat tentang segala macam masakan yang enak-enak itu ya. Kemarin di Tiberias kami bahas tentang good brain axis. Ada hubungan usus dan otak kita setiap hari ternyata ngobrol gitu ya. Ngobrol, kalau ususnya gak diisi dengan makan, otak bisa hang ya. Ini sama bahasa Israel ini, ketika mereka ingat makan daging, mereka belum mendapatkan itu, lalu otak mereka mulai mengeluh, bersungut-sungut. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan kirim daging. Musa masih ngomong, Tuhan, daging ternak sekian banyak, sekalipun kami harus ambil ikan di lautan, mana cukup Tuhan untuk mereka ini. Tapi Tuhan bilang, jangan batasi kuasaku, aku sanggup untuk memberikannya. Dan ketika itu ada burung puyuh, dikatakan bahwa semua perkemahan itu dipenuhi oleh burung puyuh. Ada tingginya kurang lebih, mereka terbang rendah kurang lebih 1 meter. Jadi bangsa Israel tinggal ambil. Dan bagi orang-orang yang rakus, mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai mati. Musa sempat berdialog kepada Tuhan, Tuhan, Engkau memberikan beban yang berat kepada Iya 2 juta orang Bapak Ibu. Itu lansia ada, laki-laki ada, perempuan ada, anak-anak ada, bayi ada, ternak juga ada. Nah kalau mereka pindah, ketika awan itu naik, mereka harus bongkar kemah. Ayo tuh cepetan, iya Musa, seto, sabar. Ayo kita mau berangkat, iya Musa, iya. Wah berat betapa berisiknya pada waktu ini ya, tak bayangkan itu. Aduh, Musa ini walaupun mereka ada pemimpinnya, tapi Musa sempat bilang, Tuhan, Kau memberikan beban kepadaku. Kalau kayak gini caranya, kalau aku tahu aku akan mimpin orang-orang seperti ini, lebih baik aku mati aja gitu ya. Lebih baik cabut nyawaku saja. Saya nggak kuat Tuhan, saya nggak mampu untuk bisa mendengarkan keluh kesah mereka. Ini baru sedikit, nanti perjalanannya ini besok nih mulai menggerutu lagi. Gitu ya, besoknya mulai menggerutu lagi. Mereka akan melempari Yosua dan Kaleb, Musa dengan batu karena berita yang mereka sampaikan. Tapi tetap kekeh 10 pengintai yang mengabarkan berita busuk, yang tidak percaya kepada Tuhan, habis binasa.
Cara kerja Tuhan itu luar biasa. 40 tahun dia di padang gurun menjadi pemimpin yang unik. Pemimpin dari kurang lebih 2 juta umat Israel. Dengan berbagai macam pikiran, dengan berbagai macam karakter. Kelahirannya yang penuh drama, lingkungan istana, pengembaraannya di Midian. Ternyata itu semua membentuk Musa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau bangsa Israel itu tetap tinggal di suatu tempat, itu kayaknya lebih gampang ya, itu lebih mudah. Jadi nanti kalau sakit, nah ini ketika Tuhan berfirman, sampai urusan kusta pun dilihat ya sama imam-imam semua, dinyatakan tahir apa enggak gitu ya. Kalau ada yang masa tahirnya sampai matahari terbenam, ada yang suruh tunggu lagi 7 hari. Setelah itu korban, aduh betapa ribetnya pada waktu itu. Tapi Tuhan memuji di hadapan Harun dan Miriam. Tidak ada orang yang rendah hati di dunia ini pun, dia paling rendah hati. Kata-kata Tuhan kepada Harun dan Miriam. Ketika Harun dan Miriam ingin mengusik Musa, Tuhan bela. Enggak, di antara sekian manusia di bumi, dia orang yang paling rendah hati. Yang kedua, di antara sekian umatku, tidak ada yang lebih setia daripada Musa. Promosinya langsung dari Tuhan. Yang ketiga, aku dengan Musa berbicara langsung, berhadapan muka. Tidak ada yang aku sembunyikan, aku terus terang. Tidak ada yang aku sembunyikan, tidak ada yang aku rahasiakan dari Musa. Bahkan tadi di ayat 44 yang kita baca bersama-sama, ini perkataan Stefanus ya. Perkataan Stefanus pada waktu itu, berarti Stefanus ini seorang yang sungguh-sungguh baca Taurat Tuhan. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya, perhatikan kalimat ini, menurut contoh yang telah dilihatnya. Caranya gimana kita nggak tahu. Itu caranya Allah. Ada contoh yang Tuhan berikan. Apakah itu miniaturnya? Ataukah itu berupa slide transparan gitu ya. Saya membayangkan, mengimajinasikan ketika Musa naik ke Gunung Sinai gitu. Kemudian ada slide yang transparan ini dibuatkan 3D, 4D gitu ya. Terus Tuhan putar gitu. Bayangan saya nggak seperti itu Bapak Ibu. Itu bayangan saya aja diputarkan. Ini loh pintunya dari sini. Ini nanti pasaknya begini. Ini harus dibuat dari emas murni. Ini tirainya harus dari apa yang kapan hari kita pelajari ya, kain tirmisi, kain kulit domba jantan yang dicat merah, kain lumba-lumba yang waterproof. Wah, itu diperlihatkan semuanya. Musa ternyata melihat seperti contoh yang Allah perlihatkan kepada Musa. Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita pelajari dari kisah hidupnya Musa. Kalau saya ceritakan dari awal sampai akhir, tentunya tidak cukup waktunya. Beberapa hari yang lalu sempat baca 89 ayat, benar? Ya, itu. Kalau saya ceritakan nanti sama dengan membaca 89 ayat ini sampai Gen Z nggak akan selesai ya. Tapi ada 3 pelajaran penting, ada 3 hal tentang kisah hidupnya Musa yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini. Yang pertama, dari fase kehidupannya Musa, lifeline-nya Musa, yang pertama adalah Tuhan tidak pernah salah tempat. Tuhan tidak pernah salah tempat. Musa tidak bisa memilih di keluarga mana dia akan dilahirkan. Ayahnya bernama Amram, ibunya bernama Yokebed. Keduanya keturunan dari suku Lewi. Musa gak pernah milih, Tuhan, aku gak lahir di sini deh. Ini ribet ini nanti. Ada pembuangan bayi-bayi, anak-anak laki-laki semua dilemparkan ke sungai Nil oleh Firaun. Musa gak bisa milih Bapak Ibu. Milih tempat di mana dia dilahirkan itu gak bisa. Tapi hebatnya Tuhan punya cara. 3 bulan dia disembunyikan. Mbah dengan cara apa itu? Apakah rumahnya Amram Yokebed ini ada peredam? Ataukah memang benar-benar dia Yokebed ini sebagai seorang ibu, dia punya teknik khusus untuk bisa supaya tangis bayi ini tidak kedengaran sampai keluar. Bahkan Tuhan pakai bidan-bidan Sifra dan Pua. Mereka orang yang takut pada Tuhan dipakai untuk menolong kelahiran dari bayi-bayi orang Ibrani. Lalu setelah 3 bulan gak bisa terus-terusan disimpan di rumah orang tuanya. Akhirnya
Yokebed dikasih hikmat oleh Tuhan, buatlah keranjang dari pandan gitu ya, dari alam-alam gitu, dari dari rumput yang lebar-lebar itu buatlah pandan, dikasih ter supaya gala-gala supaya tidak tembus air. Ini sama ter gala-gala ketika ketika Nuh membuat bahtera, susunlah kayu-kayu gofer itu, lapisilah dengan ter dan gala. Wah, ternyata Tuhan itu ahli, tekniknya luar biasa ya. Terus kemudian dihanyutkan di sungainya. Apakah itu kebetulan ketika bertemu dengan putri Firaun? Enggak. Tentu dalam anugerah Allah, dalam perkenanan Allah. Diangkatlah menjadi putri Firaun, dia ditempatkan di istana Mesir. Dia sempat lari ke Midian, dia balik lagi ke Mesir. Dia mengembara bersama bangsa Israel di padang gurun. Apakah Tuhan salah tempat? Tidak. Tuhan tidak pernah salah tempat. Dia menempatkan Musa pada porsi yang pas, di tempat yang sesuai, di tempat yang pas, di tempat yang memang atas kehendak Tuhan, di tempat di mana Musa berada. Itu adalah tempat di mana untuk membentuk pribadinya Musa, di mana Musa belajar tentang pengetahuan, Musa belajar tentang makna hidup, Musa belajar tentang pengalaman, Musa belajar tentang bagaimana bergaul dengan Tuhan. Musa belajar ketika ada di Gunung Sinai, dia bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam, dia mendengar apa yang Tuhan firmankan. Didikan selama di Mesir mungkin membuat dia menjadi seorang penulis yang ahli. Dia menjadi seorang yang mudah paham terhadap apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan. Itu bukan suatu kebetulan. Jadi yang pertama, Tuhan tidak pernah salah tempat. Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan Bapak Ibu saudara dan saya. Tuhan tidak pernah salah tempat menempatkan Bapak Ibu di keluarga ini. Tuhan tidak pernah salah tempat Bapak Ibu bergereja di sini. Tuhan tidak pernah salah tempat Bapak Ibu bekerja di suatu tempat. Tuhan juga tidak pernah salah tempat untuk menempatkan Bapak Ibu sekarang di tengah-tengah masyarakat. Tuhan tidak pernah salah tempat, karena setiap tempat itu menjadi ajang belajar bagi Musa. Setiap tempat yang boleh Tuhan kehendaki kita menjadi ajang belajar buat kita, menjadi ajang bertumbuh buat kita, menjadi ajang menuai pengalaman demi pengalaman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Apakah Musa mengeluh sebagai manusia? Hari pagi saya ngobrol, ya namanya juga manusia. Musa manusia Bapak Ibu. Dia bukan setengah dewa, dia bukan turunan dewa matahari, dewa apa Mesir. Enggak, dia manusia sama seperti kita. Dia juga punya keterbatasan. Buktinya dia ngeluh sama Tuhan, sambat sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan, bebanku terlalu berat. Ya, bebanku sangat berat. Lebih baik kalau Tuhan mau, kalau tahu kayak gini jadinya. Tadi saya katakan, Tuhan cabut nyawaku saja, supaya aku gak pusing. Sampai yang terakhir ketika dia gak boleh masuk di tanah Kanaan, Tuhan cuma bilang, Musa, berbicaralah kepada gunung batu ini, maka dia akan mengeluarkan air. Tapi mungkin karena kemanusiaannya Musa ya, dia sudah jengkel. Dia gak berbicara kepada itu gunung batu. Dia ambil tongkatnya, dia pukul gunung batu itu. Wah, itu orang yang paling terjemahan baru katakan orang yang paling lembut hatinya, bisa sampai seperti itu. Tapi percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak salah tempat. Tuhan tidak pernah salah menempatkan Musa. Tuhan tidak salah ditempatkan di keluarga Amram Yokebed. Tuhan juga tidak salah menempatkan dia di istana Firaun. Tuhan juga tidak salah menempatkan dia menjadi menantu seorang imam di Midian gitu. Dia juga nggak salah untuk mengembalikan lagi Musa ke tengah-tengah bangsanya. Dan dia terjebak di dalam 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Tuhan nggak salah. Tuhan menempatkan Musa pada porsi yang pas. Yang kedua, Tuhan punya waktu. Jadi dalam kehidupan kita ada yang dinamakan lifelines. Tuhan punya waktu yang tepat buat Musa. Pada saat dia menjadi pangeran Mesir, dia keluar. Wah, mungkin keluarnya dengan perkasa ya. Dikatakan bahwa dia seorang pangeran yang gagah perkasa. Dia keluar dengan membawa wibawa seorang pangeran Mesir. Dia lihat saudaranya bertengkar dengan Mesir, lalu dia bunuh orang Mesir itu. Bagaimanapun juga dia pasti bela bangsanya ya. Pasti bela bangsanya. Tapi itu belum waktu yang tepat. Bukan di situ Musa menjadi pemimpin. Dia harus tunggu lagi 40 tahun.
Sama kan dengan Yusuf? Yusuf mendapatkan mimpi. Ayah, aku dapat mimpi. Berkas gandumku berdiri 11 berkas gandum, kakak-kakakku semua tunduk kepadaku. Mungkin saat itu yang ada di pikiran Yusuf, kalau saya pikirkan dengan pikiran manusia saya ya, mungkin saat itu, wah saya ini jadi pemimpin bagi kakak-kakakku. Cerita yang kedua, ayah, aku juga bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang semua datang menyembahku. Tapi apakah waktunya itu? Belum. Bukan waktunya itu. Dia malah harus dijebloskan ke dalam sumur, ke Mesir lagi, jebloskan dalam penjara, dilupakan lagi. Setelah 13 tahun kemudian, baru itulah waktunya Yusuf. Musa juga sama, waktu menjadi pangeran Mesir. Apakah ini waktunya aku akan membela bangsaku? Mungkin dia cita-citanya ketika dia menjadi pangeran di istana Firaun, dia akan membela bangsanya. Tapi Tuhan katakan, belum waktunya Musa. Kamu harus dibentuk dulu sampai kamu siap. Kamu harus lari dulu ke tempat yang itu tadi, Midian itu. Gak salahkan tempatnya. Mungkin Musa, aduh kok harus ke tempat Midian. Di istana Firaun segala macam kebutuhanku sudah tercukupi. Aku harus mengembara, aku harus bekerja, aku harus mengembalakan ternak, aku harus beradaptasi dengan alam yang sedemikian kejamnya, yang demikian berubahnya. Aku harus menyesuaikan diri dengan orang-orang baru di Midian. Tapi Tuhan punya waktu yang tepat. Dalam fase yang kedua Musa, Tuhan panggil Musa. Sekarang saatnya, kalau Tuhan bicara pada Musa ya, sekarang waktunya Musa, kamu kembali, kamu akan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk boleh beribadah kepada Tuhan, keluar dari Mesir, beribadah kepada Tuhan. Waktunya tepat. Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan seringkali berbeda dengan kita. Sekarang loh Tuhan, sekarang kok, hari ini Tuhan, 1 minggu ini Tuhan, kalau boleh Tuhan, gitu ya. Karena waktu kita, kapan waktunya Tuhan? Jamnya Tuhan dengan jamnya kita beda. Jamnya Tuhan dengan jamnya kita nggak sama. Tapi waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Waktu Tuhan itu pas. Karena Tuhan punya waktu. Dia Allah atas waktu. Dia Allah atas segala kesempatan. Tapi ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan menyatakan ini waktu yang pas, jangan sekali-kali kita menolak. Karena terkadang kesempatan kedua itu tidak ada. Karena terkadang Tuhan tidak memberikan kesempatan itu. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan itu, diambil dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan punya waktu. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa jadi patokan. Wah, kalau Musa harus 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Aku juga kayak gitu. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Nggak bisa disamakan. Kalau Yusuf harus menunggu 13 tahun, apakah aku juga harus menunggu 13 tahun? Tuhan nggak bisa. Tuhan punya lifeline dalam kehidupan kita yang satu berbeda dengan yang lain. Nggak bisa disamaratakan. Tidak bisa dibandingkan. Kok aku begini sih, kok dia begitu sih? Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dijadikan patokan. Nggak bisa dijadikan acuan. Nggak bisa. Kisah hidupnya Daud, apakah ketika Samuel mengurapi dia menjadi raja, dia langsung duduk di singgasana? Oh enggak. Dia harus menggembara, berputar-putar. Giliran sudah sampai ke Yerusalem, anaknya kudeta, keluar lagi dia harus mengembara lagi. Itu sampai tempat tidur pun gak ada, disediakan oleh seorang yang tua. Barzilai, dia menyediakan tempat tidur untuk seluruh pengikutnya Daud. Sediakan makan, disediakan minum. Waktu setiap orang berbeda. Waktu Daud beda dengan waktunya Yusuf, beda dengan waktunya Abraham, beda dengan waktunya Musa, beda lagi dengan waktunya Paulus, beda lagi dengan waktunya Stefanus, beda lagi dengan waktunya seorang gadis budak Naaman, beda lagi waktunya dengan waktu anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan, beda lagi dengan waktunya Petrus. Semuanya punya waktu yang berbeda. Tapi Tuhan punya waktu atas hidup kita. Bapak Ibu, waktunya juga berbeda dengan saya. Tuhan punya proses masing-masing dalam hidup kita untuk membentuk. Yang ketiga, dari kisah hidupnya Musa, Tuhan sedang mengukir sejarah. Bapak Ibu, kisah Stefanus ini dibandingkan dengan kehidupan Musa pada waktu itu jaraknya sudah jauh. Jaraknya jauh sekali, ribuan tahun. Tapi kenapa Stefanus ini bisa mengingat jejak track recordnya Musa?
Karena apa? Karena Tuhan dalam setiap tempat, di setiap waktunya Tuhan itu mengukir sejarah yang bisa dibaca, yang bisa diingat, yang bisa disampaikan lagi. Tuhan sedang mengukir sejarah, story, ceritanya Allah dalam hidup kita. Kalau kita masih ada, kita masih mengalami seluk-beluk kehidupan ini, ya, kata-kata motivasi itu berarti kisahnya belum berakhir, kisahnya belum selesai, kisahnya masih akan terlanjut. Izinkan Dia bekerja untuk mengukir sejarah dalam kehidupan kita, sama seperti Musa. Kehidupan Musa ini nanti kita bilangan ini kita akan baca. Nggak gampang Bapak Ibu jadi seorang Musa, tidak mudah, up down juga, naik turun juga. Bahkan beberapa kisah yang lalu, kemungkinan besar Musa ketika dia mulai keluar dari Mesir ini, dia tidak mengajak istrinya, karena kemudian Yitro datang dengan istri dan 2 anaknya ketika sudah berkemah di padang gurun. Tapi itu sejarah dalam hidup Musa. Ini nanti ketemu jalan perlahan-lahan sampai nanti Musa meninggal. Sebelum Musa wafat, sebelum Musa dipanggil Tuhan, nanti tidak ditemukan lokasi penguburannya Musa. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, lihatlah, apa yang kamu lihat itu adalah tanah yang nanti akan diberikan kepada bangsa Israel. Lihat semuanya, pandanglah, tapi kamu tidak boleh masuk ke sana. Generasi kedua yang boleh masuk ke sana dipimpin oleh Yosua. Kok bukan anaknya Musa? Anaknya Musa ada 2, laki-laki semua. Kok bukan anaknya Musa? Kan Tuhan juga punya waktu, Tuhan punya sejarah dalam hidup Yosua, sejarah yang sendiri. Nanti masuk ke hakim-hakim, Tuhan punya sejarah dalam kehidupan masing-masing hakim-hakim. Nanti masuk di dalam raja-raja. Kalau kita masuk di dalam raja-raja, Samuel, Tawarik, raja-raja, kitab raja-raja, Bapak Ibu selalu melihat nanti di bagian akhir kisah seorang raja itu semua dicatat di dalam kitab sejarah raja-raja. Oh, gitu ya. Itu semua apa yang dilakukan oleh raja ini semuanya tercatat dalam kitab sejarah. Karena memang kerajaan seperti itu. Di kerajaan Mesir pun Fir'aun juga punya catatan. Tetapi karena waktunya berlangsung sangat lama, pada zaman Musa ini sudah tidak mengenal lagi Yusuf. Demikian juga dengan kehidupan Musa. Dari mana Stefanus bisa tahu? Jarak antara Stefanus dengan Musa ini sangat jauh, rentang waktunya sangat jauh. Tapi Stefanus bisa menceritakan tentang kisah hidupnya Musa, karena Musa ini masuk di dalam catatan sejarah bangsa Israel. Tuhan mengukir sejarah dalam hidup kita. Bapak Ibu juga sama dengan kehidupan kita. Apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan kerjakan saat-saat ini, Tuhan sedang mengukir sejarah. Untuk apa? Untuk nantinya diingat. Gak usah banyak orang, anak cucu kita. Olehnya kepada para lansia yang ada, saya selalu bilang, Bapak Ibu yang lansia, yang usianya sudah sepuh, mungkin aduh kok saya kok kekuatannya kok gak ada lagi ya, ingin seperti yang dulu ya. Kayak Kaleb bilang, usiaku sekarang 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama 40 tahun yang lalu. Iya, memang nanti karat gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang lansia, ingat usia gitu ya. Cuman Bapak Ibu ini adalah bukti nyata sejarah kebaikan Tuhan. Wah, gitu ya, orang dikatakan itu. Itu adalah bukti nyata sejarah kebaikan Tuhan. Kalau hari ini masih bisa kuat, masih bisa sehat, bahkan masih bisa beribadah kepada Tuhan, anak cucu Bapak Ibu melihatnya sebagai sejarah dalam hidup. Nanti kita juga sama, kalau kita sudah tua, jangan melokro, terus setia kepada Tuhan. Anak cucu kita ini loh akan ngikut. Wah, omaku dulu, utiku dulu setia, kakekku dulu, opaku dulu, engkongku dulu, emakku dulu, itu orang yang sungguh-sungguh mewariskan warisan iman ini. Sejarah dicatat juga tadi, kemah yang diterima nenek moyang itu, itulah yang dilihat Musa seperti contoh yang diperlihatkan Allah kepada dia. Catatannya lengkap. Stefanus bisa menyampaikan cerita tentang Musa ini secara detail karena Musa memiliki sejarah di dalam hidupnya yang Tuhan pimpin fase demi fase. Ada turunnya, ada naiknya, ada beliaunya, ada bangkitnya lagi, gitu ya. Ada stagnannya. Tuhan punya sejarah dalam hidup.
Musa. Tuhan juga punya sejarah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, supaya nanti diingat oleh anak cucu kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh, seorang yang setia, seorang yang takut Tuhan, seorang yang mewariskan iman, seorang yang senantiasa tarik dengan Tuhan, seorang yang senantiasa bergaul dengan Tuhan, seorang yang intim dengan Tuhan, seorang yang berserah, seorang yang punya keyakinan yang penuh di hadapan Tuhan. Ya, itu menjadi kesaksian bagi anak cucu kita nanti, karena ada sejarah dalam hidup kita, histori, ceritanya Allah masih belum selesai. Kehidupan orang benar penuh dengan perkenanan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, penuh dengan perkenanan Tuhan. Dalam setiap tempat Tuhan gak salah. Tuhan menempatkan Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga yang sekarang, di tengah komunitas gereja yang sekarang, di tengah pekerjaan Bapak Ibu, bukan tempat yang salah. Lakukanlah yang terbaik supaya ada sejarah di situ. Waktu Tuhan dalam kehidupan kita selalu pas, gak kedisian, tidak terlambat, tidak terlalu terburu-buru, juga tidak terlalu berlambat-lambat. Tuhan punya waktu yang pas untuk boleh menolong kita, untuk boleh mempromosikan kita. Dan yang ketiga, Tuhan sedang mengukir sejarah dalam hidup kita. Catatlah bagian yang baik, yang buruk dihapus saja, ditinggalkan. Tapi catatan yang baik itu untuk menjadi kesaksian bagi generasi selanjutnya, menjadi kesaksian bagi anak cucu kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada satu pujian kita akan nyanyikan bersama-sama. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi lukisan kelabu, selalu penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau melukis hidupku. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau menuntun langkahku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru, ku berarti dalam rencana-Mu. Berkati kami, beri kami kekuatan untuk melewati setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, berkati setiap mereka yang hadir yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan yang kudus pagi ini Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka secara pribadi, dalam keluarga, anak-anak mereka, Tuhan Yesus memberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan fisik, Tuhan Yesus kiranya Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyehatkan. Yang tidak hadir karena sakit, Tuhan juga menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh bilur-Mu kami telah sembuh. Pagi hari ini kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, dan biarlah Tuhan tolong kami untuk bersaksi bagi dunia bahwa Engkau Tuhan mati dan bangkit bagi kami. Dan biarlah itu tercermin melalui sikap hidup kami, tutur kata kami dalam setiap langkah hidup kami, sehingga nama Yesus sungguh ditinggikan, dimuliakan. Ini doa dan syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang susah bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus
karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.